Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala 'ala 'abdihi ayatun bayyinat. Wa man kafara fa umatti'uhu qalilan thumma adtarruhu ila 'adzabin nar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim wa asdaqul qailin a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah, Zat yang maha gopur, Zat yang maha luhur, Zat yang maha subur, Zat yang maha pengatur, yang jadi penguasa dari barat sampai ke timur. Salawat beserta salam semoga sampai kepada Rasul, orang yang sangat masyhur, orang yang sangat jujur, orang yang pandai bersyukur, tak pernah kubur apalagi ya tak kabur. Nabi yang suci, yang simpati, yang sejati, anti korupsi, yang tak perlu direformasi walau sedang reputasi, walau tanpa rapat komisi. Juga buat para sahabat yang jadi dampak umat, yang bergerak dengan cepat, tepat, singkat, kilat, menggiring umat agar umat selamat di dunia wal akhirat. Amin ya rabbal. Hadirin ikhwatul Islam, sejenak kita lihat masa yang silam. Sejak zaman Nabi Adam, orang suram melihat alam, tidak kenal halal haram, jahiliyah tuh nama yang seram. Sebab itu ingatlah sobat, kita hidup hanya sesaat, walau harta benda sejagat, kendaraan rodanya 4, istrinya cantik memikat, jumlahnya pun ada 4. Yang satu doyannya coklat, yang satu doyannya kupat, yang satu doyannya sepat. Semua saingan ketat, tidak mengenal akhirat, hingga lupa pada salat tiap malam terus debat, hingga memberi akibat. Semua harus dirawat di tempat gawat darurat, kirain teh mau nikmat, padahal itu teh laknat, akhirnya jadi kiamat. Walau bibir kumat kami membaca mantra demit, mengobati orang sakit yang dipanggil teh jin ifrit, torojo teh tukang wajib. Karena hidup makin sulit, lapangan kian menyempit, mau kerja juga sulit, cari nafkah juga sulit, akhirnya gigi pun sakit, yang digigit sendal jepit, kasihan delo. Alhamdulillah kehadapan guru agung, wabil khusus keresana Abah, juga mursyiduna, syekhuna, guru-guru kita semuanya pada kesempatan ini hadir. Alhamdulillah. Jangan lupa Al-Mukarram, Sahibul Hajat, pemangku hajat, juga kesepuhan guru saya. Alhamdulillah, punten ama penggerak, juga para pemangku manaqib, para pecinta kesucian jiwa. Alhamdulillah, pada kesempatan ini di haflah yang penuh barokah ini kita mendapatkan sesuatu yang luar biasa, yang indah, insya Allah akan membawa cahaya hati, membawa cahaya iman, insya. Ibu bapak hadir rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan malam ini kita sudah memanggil semua guru-guru kita, bahkan wali kutub pun hadir pada kesempatan ini melalui undangan khotam, melalui undangan manqobah, melalui undangan tanbih, semuanya hadir di sini. Maka berjanji terhadap Habibullah, Allah janji siapapun yang membanggakan Habibullah, yang cinta dengan baginda Rasul, yang senantiasa membawa silsilah thariqah
para syuhada, thariqah para waliullah, Allah akan berjanji pada malam ini akan menghancurkan 4.000 dosa besar kita. Insya Allah. Ini luar biasa. Maka pantas sahabat Anas bin Malik katakan, lil mu'mini khamsatu awaid. Bagi orang mukmin ini memiliki 5 kesuksesan, 5 kebahagiaan, 5 keberhasilan. Al-awwal, yang pertama, al-yawmal ladzi yamurruna bil mu'minina la taktub dhanban fa huwa mu'id. Yang pertama, apabila seorang mukmin yang di waktu itu 1 hari saja, 1 malam saja, 1 jam saja, 1 menit saja, tidak sedikit pun ada catatan amal buruk, maka sukses baginya. Maka alhamdulillah kita berkumpul berjam-jam di sini, mudah-mudahan menghancurkan dosa-dosa kita yang telah lewat. Tapi mohon maaf ibu bapak, kalau kita rasakan, kalau kita pikir-pikir, di saat kita bangun, tidur lagi, bangun lagi, tidur lagi, hudang sare deui, kita kira-kira di saat mata kita melotot, mata kita banyak dipakai baca Quran, apa dipakai baca WA? Ayo bapak-bapak, di saat mata anda melotot pak, kira-kira bapak betah iktikaf di masjid, apa lebih betah iktikaf di WC? Di WC mah adu dungkuk, yang pernah air eta di WC. Yang kedua, termasuk orang yang sukses, al-yawmal ladzi yakhrujuna minad dunya ma'al imani wasyahada wal ismatu min kaidi syaitan. Termasuk orang sukses yang kedua, yang apabila suatu ketika maut menjemput alias ajal menjemput, dia sanggup membawa nilai-nilai iman. Itu adalah orang yang sukses. Idza jajalhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila ajal sudah tiba, siapapun tidak ada yang sanggup menggeserkannya. Sedetik pun, semenit pun, turun pisah roh dan jasad, sakitnya luar biasa. Dia sanggup membawa nilai-nilai iman. Itu adalah orang yang sukses. Maka pantas tidak kita Tadkirul Qaul dikatakan, man kana awwalu kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah wa man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang bisa mulai bisa berbicaranya, bisa melafazkan lafaz la ilaha illallah, dia layak menjadi calon penghuni surga. Dan barang siapa yang di akhir tutup hatinya bisa melafazkan lafaz la ilaha, dia layak menjadi calon penghuni surga awal akhir. Makanya saya berpesan ibu bapak, kita punya sahabat, punya kerabat, punya yang mohon maaf, ada yang sakitnya sakit parah, jangan dititipkan ke rumah sakit non muslim. Kenapa? Bagaimana kalau saudara kita umurnya pendek, tidak ditalkan, tidak kenal dikir pada Allah, tidak diingatkan, maka hati-hati di situ. Yang ketiga, termasuk orang yang sukses, bukan yang rumahnya gede, bukan yang mobilnya banyak, anu hasawah na lega, imah na balatak, buru di juru, boroi pantang layah di tengah imah, sejabir di bibir, sejabir di kolong gerok, sigrok, koncorok, radio, gaul, lubak libuk, lebak, kamu lebak, takal, lebak, serbakum, dit, serba ayah. Ngerti gak bu? Ngerti gak pak? Ini bahasa planet toh. Bukan yang serba ada yang seperti itu, akan tetapi al-yawmal ladzi yamurruna bil mu'min. Yang kedua, al-yawmal ladzi yatajawwaju as-sirat wa ya'manu min ahwalil qiyamah fa huwa bu'id. Di suatu ketika oleh Allah diperkenankan melewati sirat, sebuah jembatan yang tajamnya luar biasa, kecilnya luar biasa, sanggup melewati itu sampai ke sorga. Itu adalah orang yang sukses. Sabda baginda Nabi, katanya umatku, nanti umat kami, kalau kata orang Sunda, nanti di akhir zaman ketika melewati sirat itu nasibnya berbeda-beda bu. Ada yang secepat kilat sampai ke sorga, ada yang juga yang lompat, yang lari kencang masuk sorga. Ada juga yang lari kayak maraton masuk surga. Ada juga yang ngesot, di karaya hese tapi lebih pak. Ada juga baru nginjek masuk neraka. Bagaimana yang masuk surganya secepat kilat? Salah satu di antaranya golongan para nabiullah, nabi-nabinya Allah masuk surganya, mas para syuhada secepat kilat. Alhamdulillah.
Ada juga yang lari kencang. Siapa yang lari kencang? Para murabi, para fuqaha, para kiai, para ajengan, para asatid, guru-guru ngaji yang senantiasa sehari-harinya gali ilmu fikih, sehari-harinya gali ilmu tasawuf, sehari-harinya ngajar orang kalawan PGA pegawaian gaji akhirat. Gaji apa? Dia sanggup lewat itu surga dengan lari yang kencang. Mohon maaf, wahai para kiai, para ustaz, para ajengan, Anda jangan khawatir. Anda di dunia dibully, dicaci, diremehkan oleh orang, akan tetapi Allah memberikan penghargaan untuk Anda. Anda layak sebagai bintang. Anda masuk surga dengan lari yang kencang. Alhamdulillah. Makanya inilah Pak, butuhnya ustaz itu seperti ini. Ada juga yang larinya kayak maraton. Bagaimana yang kayak maraton? Salah satu orang yang suka mengelilingi Ka'bah, yang suka tawaf, yang suka sa'i, larinya seperti itu masuk surganya. Ada yang ngesot kerangka, ngesot hese, Pak nepi, tapi nepi. Mana nu ngesot ieu? Ieu diharap tiga nama ya. Nama santren itu pernah aku gak baca Quran, males. Sholawat gak bisa, di rumiah gak paham, abiyah apalagi, takrib gak tahu, tahajud hoream, duha hoream, kan sakalin ayam muludan jeung rajaban, bari aya dagingan sok datang, iya, jika nama iya. Kan baiklah, esok di asal nepi, we lah, alhamdulillah. Yang penting nyampe, Pak. Gitu. Ya esok kan baiklah. Yang keempat, termasuk orang yang sukses, seseorang yang melewati sirat dan terbebas dengan ancaman neraka jahim. Untuk siapa ini? Ini adalah jalur kita. Bagi siapa? Bagi seorang yang muncul di sininya lafaz la ilaha illallah. Karena begini Ibu, mohon maaf, ketika di situ, ketika amal lewat sirat itu malaikat rakib dan atid sudah standby di situ. Yang mencatat amal baik buruk baik di situ ada. Di depannya ada malaikat Ridwan yang penjaga pintu surga. Semua orang semua dihidupkan di situ, dihitung dosa-dosanya. Semuanya dosa dipertimbangkan. Maka ketika itu siapa yang akan bisa menolong? Siapa yang akan bisa menghitung kita? Karena kita sudah pasti bahkan catatan amal kita lebih buruk kita lebih banyak. Ketika orang berteriko diperiksa ku malaikat rakib yang atid. Ulu CETI, masa ada CETI di sini ada? Waduh, di CETI, waduh, dia sehari-harinya ngomongin orang nih. Tapi kenapa dalam hatinya ada sinar yang luar biasa sampai silau semua catatan amalnya. Kata mereka, waduh saya silau gak kuat. Udah masuk langsung CETI. Alhamdulillah. Oh, inilah perjuangan Toriko. Ini jalur yang 4 Pak, yang Toriko itu. Yang kelima, termasuk orang yang sukses. Al-yawmal ladzi yanzuruna ila Allah ta'ala fahuwa mu'in. Termasuk orang yang sukses yang kelima, apabila seorang yang diperkenankan oleh Allah masuk surga dan bertemu dengan zat Allah subhanahu. Ibu bapak hadirin rahimakumullah, tiada lagi suatu kenikmatan yang berada di muka bumi ini kecuali nikmat kita bertemu dengan zat Allah subhanahu. Lantas kasih bagaimana caranya kita pengen bertemu dengan zat Allah? Simpel saja, dalam surat Al-Kahfi dikatakan, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Bismillah. Barang siapa yang ingin bertemu dengan zat Allah, falyamal amalan salihah, beramalah dengan amal yang saleh, wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Janganlah kau sekali-kali musyrik kepada Allah subhanahu. Dan seseorang yang bisa dapat bertemukan dengan Allah, salah satu orang yang mengenal, yang menghantarkan dirinya suluk sampai kepada Allah dengan mursyid kita, dengan guru kita, kita akan sampai dipertemukan dengan zat Allah subhanahu. Maka kesimpulannya, menurut dalam kitab Sayyidus Salikin, bahwa kita ini wajib mencari seorang guru mursyid sekalipun Anda ulama besar. Oh, dengar Pak. Halo? Anda wajib mencari guru mursyid sekalipun Anda ulama besar. Ulama besar wajib, apalagi ecek-ecek kayak kita, bro. Wajib banget, Pak. Makanya setelah kita ketemu mursyid, menurut Imam Asy'arani, dia seorang ulama besar luar biasa.
Saya sudah membaca kitab Ihya Ulumuddin, saya sudah baca Fathul Wahhab, saya sudah baca Iqna, tafsir Jalalain, tafsir Shoghi, semua kitab-kitab suci, kitab sufi sudah saya baca. Akan tetapi saya ini linglung, seakan-akan masuk ke dalam sebuah tempat di mana tempat itu gelap, tidak tahu tempat keluar, tidak tahu tempat masuk. Akhirnya dia berkhidmat kepada gurunya Imam Ali Al-Khawas, maka dia langsung sampai kepada Allah Subhanahu. Semua imam kuala, imam Ghazali, imam besar, semuanya mursyid, semuanya guru. Jangan sekali-kali Anda melakukan sesuatu tanpa dibimbing dari guru, maka hasilnya dolalah. Ingat itu. Subhanallah. Maka ketika sudah memiliki guru, apa yang perlu dilakukan? Bahkan saking wajibnya kita mencari mursyid dulu. Utlubul ilma walau bisin. Carilah ilmu walaupun sampai ke negeri Cina. Di negeri Cina kalau ada mursyid, kita ikuti. Ini alhamdulillah, kita gak usah jauh-jauh ke Cina. Alhamdulillah sudah muncul anak bangsa. Alhamdulillah Muhammad Abdul Ghaus Saifullah Masud Al-Khadiri An-Naksari yang berada di Sirnarasa. Alhamdulillah. Gak usah jauh, Pak. Awas, hati-hati dengan mursyid gadungan. Sekarang banyak Pak yang ngaku mursyid, Pak. Hati-hati. Saya kadang-kadang perhatiin, Anda kalau salah memilih pemimpin yang tidak jelas ilmunya, yang tidak jelas sanadnya, yang tidak sikoh dalam amalnya, hati-hati, jangan-jangan Anda berguru mursyid sama musaddiq. Betul tidak? Mohon maaf, dulu ibu bapak dengar ada seorang yang ngaku malaikat Jibril, ngaku mursyid, Lia Eden, tahu nggak? Masya Allah, Lia Eden ngaku malaikat biar sohor, biar retop. Maknya malaikat itu mengkecilkan memang malaikat riat gitu. Udah gitu dapat ketangkep polisi, udah gitu mewek lagi. Kok kita cengeng banget punya malaikat ya. Lagi-lagi di Bandung Ranca Ekek ada juga yang mengaku nabi, namanya Acep Solihin. Alah, di negara lagi Bang Solihin ya. Lagi-lagi di Subang, Catar Subang, ada juga orang-orang yang aku nabi, namanya Edi. Aduh, di negara kita itu pantas, aduh, maknya nabi Edi. Alah, Edi mah tukang cukur atuh. Lagi-lagi di Cirebon, ada juga nih yang ngaku nabi, namanya Tukimin. Udah gitu punya asisten lagi, katanya namanya Udin. Bayangkan ibu bapak kalau kita punya nabi namanya Tukimin. Yang paling bingung Ustadz kalau berceramah, gimana ceramah? Salawat beserta salam kita panjatkan kepada junjungan kita baginda Sayyidina wa Nabiyana Tukimin. Yang paling bingung ibu-ibu kalau baca salawat, gimana baca salawatnya Pak? Allahumma sholli ala Tukimin, ya Rabbi sholli ala Udin. Maka yang pertama, kenali guru kita. Yang kedua, amalkan ilmunya. Hikmat kepada guru kita. Tugas kita seorang thariqah, hikmat membahagiakan guru kita. Guru kita mendawamkan punten Pak Insinyur. Kita dawam di sini, guru kita bangga hadir, alhamdulillah, mendoakan. Insya Allah suatu saat, 1 tahun, 2 tahun ke depan, ini sudah menjadi apa hasil dari thariqah. Insya Allah. Yakinilah bahwa kata Abah, orang berthariqah itu harus kaya, Pak. Jadi kan kita berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati wa qina adzabannar. Itu. Jadi surga itu bukan nanti, sekarang surga, nanti mah pasti, Pak. Betul enggak? Jadi orang thariqah itu harus kaya. Kalau orang thariqah, kan saya mah udah berthariqah tapi teu kaya-kaya, teu benghar-benghar, perlu dipertanyakan tentang thariqahnya. Misal gini Bu, yang namanya thariqah itu perjalanan, cara sistem. Kalau kita mau ke Bandung nih, ada yang jalan kaki ke Bandung lewat pinggir, ada juga naik mobilnya lewat pinggir, ada juga yang jalan tol. Kira-kira yang paling cepat mana Bu? Ini jalan tol Pak. Itu seperti itu. Jangan-jangan kita ke Bandung nggak sampai, kenapa? Lihat faktor-faktornya. Apa bensinnya penuh? Apa motornya motor bodong? Apa jangan-jangan pakai motornya motor bodong? Apa jangan-jangan motornya motor kredit? Kan beda, motor cicilan mana starter lagi salunas digas tes setoran di rem kredit. Belum tentu nyampe Pak. Itu jangan seperti itu Pak. Kalau orang yang thariqah yang baik, yang benar, yang mengamalkan amalnya, yakin dijamin. Tuan Syekh Abdul Qadir Az-Zailani, siapapun yang menjadi muridku, yang hikmah kepadaku, yang mengamalkan dengan segala amal-amal yang telah aku perintahkan, maka ketika dia dapat kesulitan, akulah wajib nolong terhadap orang tersebut. Pak.
Kenapa kita lakukan pertolongannya? Nih kita kembalikan flashback, kembalikan kepada diri sendiri. Yang ketiga, seorang bersyukur apa gitu ya sampai belum nyampe juga baik urusan dunia urusan akhirat. Nih faktor yang berikutnya, seorang toriko itu ada dua cara Pak diberikan kesempatan oleh Allah. Ketika kita diberikan oleh Allah segala kesulitan kesuksesan, ayo Pak Insinyur, segala keseorang, rumah, megah, mobil, mewah, harta, berlimpah, istri, solihah, anak, ramah, suami, lincah, bapaknya pemurah pergi ke Mekah beli sajadah dikasih ke Maijah dan gajah jatuh ke tengah salat, Allah, alhamdulillah, tapi tak apa-apa dia tertawa malah dia bilang dadah, indah itu hidup Pak. Tapi ketika diberikan ujian oleh Allah dengan segala kesulitan serba sulit serba salah, hidup punya duit, rezeki, pilot, usaha, merit, masalah, rumit, ruang gerak, sempit, mertua, pelit, istri sulit, anak sakit, yang satu kejepit, yang kecil dicubit, yang gede mau merit, akhirnya kredit motor, kredit mobil, kredit baju, kredit panci, kredit sendok, kredit utang pun melilit, datanglah penyakit serba komplit, makan pahit, minum pahit, gigi sakit, mata bintit, perut buncit, nyawa pun pamit, amit amit, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Sampai mati tidak akan terasa nikmat dan hidup ini yang akan terasa keluh kesah resah dan gelisah. Kunci terasa nikmat hidup ini adalah bersyukur. Makanya harus bersyukur terhadap yang maha gopur. Janganlah jadi takabur karena jabatan yang luhur. Tapi biar makan nasi bubur, ini makan besok nganggur. Kalau iman tidak hancur, insya Allah akan mujur. Tapi kalau tidak jujur, hidupnya tidak teratur. Apalagi ya takabur, itu pasti akan hancur lebur jadi bubur akur tuh. Kalau kita tidak jujur, kalau tidak bersyukur, akan rugi sendiri. Yang berikutnya, tetapi kata Allah tidak termasuk orang yang bersyukur terhadap nikmat dari Allah seandainya dia tidak bersyukur terhadap nikmat dari manusia. Saya mau tanya sama ibu-ibu, Bu, kalau ibu dikasih duit sama suami 20.000, ibu suka ngucap alhamdulillah kagak Bu? Tolong jawab dengan jujur, jangan ada dusta di antara kita. Ibu dikasih duit sama suami 20.000, ibu suka ngucap alhamdulillah kagak Bu? Walaupun bilang suka, saya kurang percaya Pak. Kata suami, Mama, maaf ayah sekarang bulan puasa udah tanggal 27 bulan Ramadan, mungkin 3 hari lagi ke lebaran, 3 poin di ke lebaran hampura, nyawanya cukup gak cukup, tolong cukupin 5 juta untuk 3 hari. Ibu bilang, oh alhamdulillah kencang Pak. Alhamdulillah banget, pakai banget ya alhamdulillah lagi. Ya giliran suami bokeh datang lagi stres, pakai baju cupang camping, dengan bung kanel, bung beruk kaos kahebos gelap, salah camping cicilangan, sebelah talina hejo, sebelah talina koning suku, kalau pindah kita pakai obras. Ya tapak obras secara romeheun ibu. Apa itu bahasa Indonesia na romeheun? Apa itu? Di situ apa bahasa Indonesia na romeheun teh perpecahan antar suku teh. Suku perpecah. Suami kita datang ke lemah, hampura usaha tersepi, ngojek dah hujan wae, dagang ke kota malam baru demo hampura wae, namanya cukup sing dicukup-cukup 5.000 ke satahun. Ibu nerima Bu? Tuh, solihah. Nah bagi istri yang solihah, dikasih berapa pun sama suami diterima. Alhamdulillah Kang Mas, saya dikasih uang 5.000, katakan Mas harus cukup untuk 1 tahun. Insya Allah saya akan manfaatkan, saya akan cukupkan untuk 1 tahun. Beliin aja sama kalender, ibu cukup 1 tahun. Giliran kata suami, mah tolong beliin rokok gunting bulan Januari. Mama beliin bakwan gunting bulan Februari. Kata ibu khobsyat hakan kertas. Malam yaskurinna, tidak bersyukur terhadap nikmat dari manusia, seakan dia tidak bersyukur terhadap nikmat dari Allah Subhanahu. Nah itu kerjaan orang thariqah, bersyukur ketika diuji dan dicoba. Yang ketiga apa lagi? Kebiasaan orang thariqah salah satu resepnya dalam surat Al-Isra ayat 18. Ya 87. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minal laili fatahajjal bihi nafilatan laka asa ay yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda.
Ketika orang lagi tidur nyenyak, kita bangun di tengah malam laksanakan sholat tahajud. Ibu suka sholat tahajud? Bapaknya suka bangun malam? Ya Ustaz, saya buat setiap malam bangun malam. Ngapain? Nonton sepak bola. Berdoa kepada Allah. Bagi bapak yang punya anak, berdoa kepada Allah tengah malam. Ya Allah, saya punya anak lagi sekolah. Ya Allah, saya punya anak lagi kuliah. Ya Allah, saya punya anak lagi bodoh. Mudah-mudahan diencerkan otaknya, dimudahkan rezekinya. Insya Allah doa kita mustajabah. Amin ya Rabbal. Boleh tengah malam sambil senandung baca salawat. Ya Rabbi bil Mustafa balil baqa wa billana ya wasi'al. Ya Allah ya Tuhan, kami minta duit 1 peti untuk ongkos naik haji, sisanya buat anak istri. Ya Rabbi bil balil waqa wa billana ya wasi'al. Ya Allah ya Tuhan, kami minta duit 1 meja untuk manggil dai TPI, sisanya buat beli Avanza. Ya Rabbi bil balil waqa wa billana ya wasi'al. Ya Allah ya Tuhan, kami minta duit 1 peti lagi untuk manggil dai TPI, sisanya buat kawin lagi. Cocok Pak, cocok? Cocok Pak, cocok? Kata Pak, yes, good, kata Ibu, najis. Laksanakan salat tengah malam. Iya marajan teh nyaring ti penting kan saya tiba baranting tulak semplak ini banting calana bari digiwing sugan derek salat penting si horeng magadon ngisi ngesising mah sare deui cek malaikat teh sialan harus kami ditutur-tutur sugan derek salat tahajud kadon beol si jadol teh hampir salah nulis. Mau bisa mencapai makom mahmud tempat yang terpuji di hadapan Allah seperti apa kalau kita malas-malas untuk beribadah kepada Allah Subhanahu. Laksanakan tahajud. Sesungguhnya kalau kita tahu nilainya sholat tahajud itu lebih baik sholat rakaatain min jawfil lail khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat di tengah malam kita lakukan sholat di situ, maka nilainya lebih baik daripada dunia dan isi-isinya. Contoh mohon maaf Ibu Pak, kalau anak kecil ditawarin yang 1 balon, yang 1 uang 10 juta, kira-kira yang diambil anak 2 tahun, kira-kira yang diambil mana? Balon, karena tingkat kebahagiaan anak itu sampai ke balon. Coba kalau dikasih 10 juta, dibeliin balon, 1 truk dapatnya. Ya enggak? Jangan-jangan anak-anak nih, bapak aja bapak, misalkan ada yang 1 nih, yang 1, Kang, yuk kita sholat tahajud, nilainya 2 rakaat itu apa senilai dunia dan isinya. Ada lagi datang, Kang, yuk udah aja sama ini, uang 2 miliar, kira-kira bapak yang diambil sholat tahajud apa uang 2 miliar? Jangan bapak, Pak Ustadz juga kayak juga sama kayak gitu, apalagi bapak. Kewe tahajud mau kayak doi. Iya, tidak tahu. Laksanakan sholat tengah malam, insya Allah doanya mustajabah. Kenapa tuh Syekh Abdul Qadir Az-Zailani kepada sallallahu alaihi wasallam semuanya doanya dikabulkan Allah. Apa yang dia inginkan diberikan ilmu oleh ilmu mukasyafah. Apa yang dia inginkan dikabul oleh Allah. Ketika dia lapar, Allah nya. Dia mau ke Mekah, Allah sampai ke Mekah. Belum kita mengikuti nonton apa lah dikirnya juga kakur tilu hayang nepi ka Mekah atuh rek kumaha. Maka selalu tanamkan di sini. Yang berikutnya, kenapa Rasul sukses terus segala pembina umat, pembina bangsa, pembina keluarga yang dicontohkan dalam orang tariko yang harus dilakukan orang tariko. Karena Rasulullah tiada jauh dengan Al-Quran. Saya mau tanya sama ibu sama bapak, ibu suka baca Quran? Alhamdulillah. Bapak-bapaknya suka baca Quran? Suka tadarus Quran? Betul tidak bohong? Siap kalau dites? Saya tes dulu. Siap Bu? Ini itu uji coba lah sambil istirahat lah. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Subhanallah, ahli surga semuanya. Satu lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar
fasalli li rabbika wanhar. Subhanallah. Satu lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Was-saffati saffan, fajjajirati jadra, fattaliyati dzikra. Jadi pernah begini. Inna ilahakum lawahid rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma wa rabbul masyariq. Ayo kok jadi play begini nih. Coba yang satu lagi Bu. Harerang, harerang. Itu lebih hafal ya kayak gitu. Maka pakar umat yasra bil Quran, bacalah apa yang mudah daripada Al-Quran. Afdhalul a'mal indallahi adwamuha wa in qalla. Sebaik-baik amal di hadapan Allah itu dawamnya walaupun sedikit, apalagi kalau banyak. Mampu 3 juz semalam, 3 juz semalam, jangan sampai putus, insya Allah hidup kita berkah. Aduh Kang, saya mau 3 juz mau berat, 2 juz turunkan Pak. Aduh 2 juz kepanjangan, 1 juz semalam, 1 juz segak kuat, setengah juz kepanjangan, 3 surat gak kuat, 3 ayat. 3 ayat itu sangat kuat, saya sibuk 1 ayat. Usahakan ibu bangun tidur buka Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Shadaqallahul adzim. Tutup, besok lagi 1 ayat itu tutup. Besok buka lagi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shadaqallahul adzim. Tutup lagi 7 malam tamat Fatihah. Undang tetangga, pencit hayam, pencit domba. Akang, yuk kita ngumpul di rumah saya. Mau ngapain? Mau hatam apa Fatihah. Aduh Kak Asif, saya mah pengen tadarus Quran kayak orang-orang, tapi saya mah gak bisa. Belajar sama kiai, belajar sama Pak Ustaz. Aduh belajar sama Ustaz mah saya mah malu, saya udah tua, belajar di rumah sendiri. Aduh belajar di rumah sendiri karena harus ada gurunya. Gampang, kalau ibu belum bisa baca Quran, belum ada gurunya, buka saja Quran, jangan segan-segan. Belum bisa bacanya, sebut saja nama-nama para artis. Untuk pelatihan. Ibu belum paham banyak Quran, buka saja. Kita jangan segan-segan. Wa idza rayani wa muqsin alatas wa ikafauji wa marisahaqqa. Masih kurang, tambahin lagi. Wa ayyu ajhari wa tukul arwana jangan dibikin sulit hidup ini, permudahlah hidup ini. Aduh Kak Asif, saya mau ucapin huruf-hurufnya gak bisa fase, ganti dengan bahasa kita. Contoh huruf fa gue. Fa pagi fulan petang penghasilan pas-pasan fatatnya emfotan. Aduh huruf o, huruf sod susah Asif, ganti dengan bahasa kita. Contoh o, so begini. Beli balso sama sod. Pakai somai minumnya teh botol sos. Aduh, kalau sulit kasih ganti dengan bahasa kita. Contoh kokola. Orang Batak kok pinggir bilik kok pakai batik kok bentak kok sampai batuk hingga botak kok. Yang penting baca Al-Qur'an. Insya Allah dengan mudawamah Al-Quran hidup kita menjadi tenang. Terakhir sedikit lagi nih. Masih siapa? Ini sudah sejam lebih Pak. Benar? Masih siap Bu? Punten Pak Haji, saya ceramah biasa di mana cukup 1 jam. Lewatin 1 jam, lembur gitu loh. Gak canda-canda. Alhamdulillah nih, dengan izin Allah. Seharusnya saya itu hari ini sudah ada 2. Ya ada jadwal yang lupa. Yang teringat tadi itu yang peristiwa tadi asar. Saya lupa ada orang yang tadinya ngundang saya via telepon. Kang, saya jadwalin tanggal 19 ternyata di Masjid Agung Al-Islam. Tadi Cianjur kalau nggak salah. Setelah itu tiba-tiba dia konfirmasi sama sekali. Tadi saya mau berangkat ke sini, Kang jangan lupa hari ini malam ini di Cianjur. Aduh, saya bilang Masya Allah saya mau ke Banten.
Akhirnya dinego-nego, alhamdulillah ternyata dengan izin Allah sama saya teringat kalau memang ada satu kata apa, kalau ada manakib bentrok dengan pengajian umum, dengan tabligh akbar apapun, tinggalkan maka ikutilah manakib. Alhamdulillah eksis sampai sekarang, dan alhamdulillah di sana bisa digantikan dengan ustaz dai haji dari MNC TV juga. Alhamdulillah itu dengan izin Allah salah satu di antaranya. Mudah-mudahan mohon doanya karena memang sampai saat ini sampai bulan Ramadan masih keliling-keliling luar kota dalam kota, mudah-mudahan diberikan kemudahan dan diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus berkah karomah Abah Aus, mudah-mudahan kita diberkakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terakhir yang terakhir. Seseorang yang akan dipertemukan dengan zat Allah yang berusaha hidupnya mengunjungi Makkah Mukarramah Madinah Al Munawwarah. Saya mau tanya ibu bapak yang hadir di sini sudah jadi haji semuanya belum? Mau ke Makkah? Duitnya ada? Nah, ini masalahnya Pak. Ke Makkah pengen duit gak ada. Dan insya Allah nih tahdus minima, mohon maaf, saya dari tahun 2005 saya sudah alhamdulillah diperkenankan oleh Allah ada nasib untuk ke Tanah Suci. Saya dapat hadiah di TPI dulu, di MNC TV dulu, lomba dakwah di DAI TPI tahun 2005. Alhamdulillah saya mendapatkan juara favorit terkocak hadiah Nakamaka. Alhamdulillah. Setelah itu saya jadi pembimbing di Gaido, Maktur, Kodi Wisata, Arbina Nareka dan sebagainya. Saya bolak-balik ke Mekah, jadi akhirnya disebutnya Haji Nurdin Kosasih, Nurut Dinas Ongkos Nadi Kasih. Alhamdulillah sampai saat ini memegang travel, di mana travel ini dari antara travel saya seleksi salah satu travel yang paling indah, aman dan terpercaya. Alhamdulillah travel saya ini kayak naik angkot Bu, naik gratis turun bayar. Jadi sifatnya dicicil Ibu dengan DP 1.500.000, insya Allah Ibu berangkat dulu. Jadi gak takut ketipu. Kalau dulu hati-hati dengan travel penipuan yang sifatnya nabung, harus berangkat dulu baru diberangkatkan. Itu banyak yang tertipu, hati-hati dengan tipu seperti itu. Nah kalau di kami dibalik tuh, ya kita berangkat dulu, jadi sisanya bisa dicicil, bisa 1 tahun, bisa 2 tahun, bisa 3 tahun. Dicicilnya pun bisa dicicil dengan orang, bisa dengan uang. Kalau memang dia punya uang, kalau tidak punya uang cukup dicicil dengan jamaah. Ibu misalkan untuk kontrak 1 tahun 12 cukup menyetorkan jamaah satu orang cukup 1 store, 1 terus sampai 12 lunas, sampai 1 tahun 12 alhamdulillah. Ada juga yang 2 tahun, 3 tahun, dan insya Allah untuk konfirmasi ke saya adalah alhamdulillah. Ini kelebihan dari travel kami. Alhamdulillah salah satu di antaranya karena itu akadnya ijarah, jual beli, bukan hanya simpan pinjam. Jadi ketika ibu bapak sudah siap setengah berangkat ke sana, pulang dari sana meninggal dunia, maka lunas Pak, gak jadi hutang. Bapak lu meninggal di Tanah Suci, maka hutang lunas, dapat satu dari Arab Saudi 100 juta. Makanya kalau menurut saya, ibu cepet-cepet siapin 1,5 juta, berangkat dulu ke sana, pulang dari sana minta maut lunas. Insya Allah 9 Januari berangkat ya. Bagi ibu yang berminat berangkat umroh dengan saya, mohon silakan bisa konfirmasi ke Pak Kiai lah. Nanti insya Allah bisa di kolektif. Ini sangat mudah. Saya sengaja menciptakan setting travel yang seperti itu. Dan alhamdulillah ternyata bukan hanya orang yang mampu saja, tukang ojek pun, tukang parkir bisa berangkat ke Tanah Suci. Alhamdulillah. Karena kalau tidak ada uang dengan doa, kalau tidak ada uang dengan kemampuan dengan bekerja, dengan apapun, karena di situ adalah manis tatoa, bukan manis tagna. Bagi orang yang mampu dalam artian kata mampu renang, mampu jalan kaki, mampu nganyuk, gitulah seperti itu. Nah, yang berikutnya, seseorang yang dipanggil Tanah Suci, saya teringat dulu saya. Kalau kita pengen berangkat ke Tanah Suci, pengen sering naik ke Tanah Suci, ke Muga Haji, diantaranya kata bahasa Sunda dulu saya nih. Lamun anjeun hayang benang ka Mekah, walaupun Muga hayang boga mobil, kudu naik dari calon mobil. Jadi kalau kita pengen sering ke Mekah, usahakan kita di Masyiar Baitullah. Yuk siapapun ajak ke Tanah Suci, walaupun kita gak punya duit Pak, berangkat ke Mekah, maka insya Allah itu menjadi doa semuanya. Yang kedua, orang yang dipanggil ke Tanah Suci itu salah satu orang yang terlintas rindu dengan Ka'bah, cinta dengan Ka'bah selalu manggil kita dan selalu basah lidahnya dengan talbiyah. Yuk kita latihan dulu berdoa, mudah-mudahan yang belum bisa menginjakan, yang sudah bisa menginjak lagi kedua, ketiga kali dan seterusnya bisa setiap tahun insya Allah. Yuk Bismillahirrahmanirrahim. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata
lakawal mulk la syarika lak. Insyaallah doa kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang langkah yang kedua ini kayak seperti kayak mainan, akan tetapi ini ruh, menjadi ruh magnet untuk ke tanah suci. Sebuah amalan dan pengamalan yang sudah saya lakukan. Yuk angkat tangan kita semuanya. Renungkan bahwa semua hari ini kita berada di tengah-tengah Masjidil Haram. Bahwa hari ini tangan kita bermusafahah dengan Ka'bah, menyentuh Ka'bah, menempel dengan Ka'bah. Ka'bah akan rindu dengan kita, cinta dengan kita. Kalau ibu bapak pengen berangkatnya berdua suami istri, maka angkat dua-duanya tinggi-tinggi. Kalau pengennya berangkat seorang, cukup sebelah saja. Kalau berangkat naiknya di sini, berarti sampai bandara pulang lagi ke sini. Ya, ini. Nah, semuanya akan dua-duanya. Ini kayak tapi akan serius, insya Allah. Ini jadi berhasil karena ya bukan saya buktikan sendiri magnetnya Ka'bah itu cinta dengan kita, rindu dengan kita, kita sampai dengan cara apapun kita akan sampai ke tanah suci, maka Mukarramah Madinah Al-Munawwarah. Yuk sama-sama dengan suara yang bagus. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata wal mulka la syarika lak. Bayangkan Ka'bah di mata kita. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata wa mulka la syarika lak. Balikkan tangan kita, renungkan bahwa hari ini, esok hari kita akan berangkat menuju tanah suci Makkah Mukarramah Madinah Al-Munawwarah, insyaallah. Maka akan rindu dengan kita laksana sampai ke menginjakkan kaki kita ke tanah suci Makkah Mukarramah Madinah Al-Munawwarah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Kami datang, kami datang, kami datang memenuhi panggilanmu. Segala puji dan nikmatmu tak sekutu bagimu. Labbaik Allah, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Kami tinggalkan dengan ikhlas rumah dan tanah kelahiranku. Itu semua demi cintaku kepadamu. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Kami rindu, kami rindu, kami rindu kepadamu ya Rasul. Dengan bangga kami datang menghadapmu ya Rasul.
Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Mudah-mudahan doa-doa kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu bapak hadirin rahimakumullah, kalau ibu bapak masih kangen dengan saya, klik saja di YouTube atau di Google, klik dari Asep MNC TV, insyaallah akan hadir menemani Anda semuanya. Dan bagi ibu bapak yang sedang syair karya saya, alhamdulillah sudah beberapa syair yang saya masukkan di Google dan di YouTube. Alhamdulillah sudah ada 2 yang dikontrak oleh Telkomsel. Yang alhamdulillah istri saya duet dengan Bunda Witri, istrinya Abi Dadang. Alhamdulillah dengan lagu Robbi Tajalla, dan alhamdulillah mudah-mudahan berkah untuk kita semuanya. Dan bagi ibu yang membutuhkan konfirmasi dengan saya, kami pun mengundang, dan alhamdulillah mohon doanya dari kita semuanya. Kita sama-sama orang bertokoh. Alhamdulillah saya sedang membangun pondok pesantren As-Solihin di pemberian dari Abah, di mana pondok pesantren itu adalah untuk wilayah Purwakarta, Subang, Karawang. Sengaja menciptakan untuk media manakib kalau dilihat sama dia, dan akan membuka pesantren Indah bagi bapak yang memang ada saudara-saudara yang terkena kasus narkoba, maka tinggal didatangkan saja, dihadirkan ke Purwakarta, yang tepatnya di Desa Sawit, Kecamatan Darangdan, Kabupaten Purwakarta. Bagi bapak yang butuh tahu nomor telepon saya, bisa catat 081 80 922 8809. Di YouTube ya 081 80 922 8809. Kalau di Facebooknya Dai Asep TPI atau Dai Asep MNC TV, insyaallah bisa berkomunikasi dengan kita. Oh, ini ulangi lagi boleh. 081 80 922 8809. Mudah-mudahan mereka. Oke, sahabat Indonesia dan pemirsa MNC TV dimanapun Anda berada, demikianlah tausiah poin yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan dapat berkenan di hati dan dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Akhirnya, permata kembang permata ada di kota. Maksud hati yang terus berkata, waktu jualah yang memisahkan kita. Beli virus di Madinah, beli topi di Cipaganti, pantang terus janganlah pindah. Tentunya hanya di MNC TV selalu di hati. Sekian dan demikian. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa bi karamati Abah Awas Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم اللهم صل على النبي الهاشمي Muhammad